Keluarga Katolik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Pada hari Minggu biasa yang kelima tahun C, Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 6 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 3 sampai 8. Bacaan kedua bersumber dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai 11, dan bacaan Injil bersumber dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dari ketiga sumber bacaan ini, tema yang akan kita renungkan bersama, saya tawarkan tema yang berbunyi demikian: keluarga Katolik siap diutus untuk menjadi penjala manusia. Untuk mendalami tema ini, perkenankan saya ingin bertanya kepada keluargamu. Apa kabar keluargamu? Apakah keluargamu sedang bahagia? Atau apakah keluargamu saat ini sedang mengalami kekecewaan, persoalan, masalah, tantangan, cobaan, dan kejatuhan di dalam kedosaan? Keluarga Katolik yang dikasihi Tuhan Yesus, terlepas dari apapun persoalan yang saudara alami saat ini, hari ini saya ingin mengatakan kepadamu bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihi keluargamu. Bukti kasih Tuhan yang paling nyata adalah hidupmu sendiri di dalam keluargamu. Oleh karena itu, saudara perlu terus-menerus menaruh keyakinan itu bahwa Tuhan mengasihimu dan mempercayakan segala anugerah dan berkat untukmu. Sampai hari ini, Tuhan masih memberimu hidup, dan itulah anugerah yang terindah. Dan kalau sampai hari ini saudara berada dalam keluarga dan saudara masih menikmati kebaikan Tuhan itu, saudara diajak untuk terus percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan terus menemani dan mendampingimu untuk menghadapi segala macam persoalan, tantangan, dan kesulitan. Pada hari ini, lewat sabda Tuhan, kembali keluarga Katolik disampaikan dengan jelas bahwa keluarga Katolik pun siap untuk meneruskan tugas perutusan, yakni siap menjadi penjala manusia. Tentang tugas perutusan ini, jangan keluarga merasa tidak pantas. Jangan keluarga menolak. Jangan keluarga menghindar. Lalu ada keluarga yang kemudian mengatakan, waduh, saya rasa tugas ini terlalu berat. Karena hidup dalam keluarga kami sedang dalam masalah berat. Kami tidak pantas
untuk mengerjakan misi besar ini. Sekali lagi, Tuhan mengasihimu, Tuhan percaya padamu, dan Tuhan siap mengutusmu untuk menjadi penjala manusia. Bukankah Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama juga merasa diri sebagai seorang yang najis bibir? Dan dia juga hidup berada di tengah orang-orang yang najis bibir. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tetap memanggil, memilih, mengasihi dan mengutus Yesaya untuk hadir di tengah orang-orang yang najis bibir dan siap membawa orang-orang yang najis bibir kepada jalan Tuhan, kepada keselamatan. Bukankah di dalam bacaan kedua kita melihat Rasul Paulus juga merasa diri sebagai orang yang hina di mata dunia? Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mempercayakan karya penyelamatan untuk dikerjakan olehnya. Dan Rasul Paulus kemudian menjadi rasul hebat yang terus-menerus, yang gigih mewartakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Bukankah di dalam Injil kita melihat Rasul Petrus menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa. Bahkan di dalam rasa kedosaan itu, dia pun menyuruh Tuhan untuk menjauhkan dari dia. Saudaraku terkasih, Tuhan pun terhadap Petrus dengan tegas mengatakan, "Jangan takut Petrus. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Saat itu Petrus dan kawan-kawan berani meninggalkan, berani melepaskan segala sesuatu, dan mereka siap untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Keluarga Katolik yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas perutusan Yesaya, tugas perutusan Paulus, dan tugas perutusan Petrus juga merupakan tugas perutusan kita semua. Juga merupakan tugas perutusan seluruh keluarga Katolik dimanapun berada. Kita tahu ada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Kita tahu bahwa ada banyak orang yang secara terang-terangan, bahkan secara diam-diam meninggalkan Kristus. Dan kita juga tahu bahwa ada orang juga yang begitu menghina dan mencaci nama Tuhan Yesus hingga saat ini. Dalam situasi seperti itulah kehadiran kita semua, kehadiran keluarga-keluarga Katolik siap diutus untuk menjadi penjala manusia. Tugas keluarga Katolik adalah mencari, menangkap, mengumpulkan, dan membawa manusia kepada Kristus untuk diselamatkan. Itulah pekerjaan seorang penjala. Keluarga Katolik yang dikasihi, pilihan cara yang tepat yang bisa kita lakukan adalah siap untuk menjadi saksi. Keluarga Katolik yang siap menjadi saksi, itu artinya dia siap untuk bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh gereja dan masyarakat. Keluarga yang siap untuk diandalkan di dalam gereja dan masyarakat. Keluarga yang siap untuk membawa perubahan yang baik, yang bisa membawa banyak orang kepada Kristus untuk diselamatkan. Kristuslah pusat keluarga Kristiani. Dan karena itu, mari kita terus bekerja sama, kita terus meneruskan perutusan yang Dia percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita.